Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pope, NPM 204220153, kelas 5E, Prodi PGSD. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Nah, rencana pembelajaran kelas rangkap itu meliputi ada struktur kurikulum SD. Nah, struktur kurikulum SD ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Nah, dari struktur kurikulum SD itu tadi ada beberapa ketentuannya. Yang pertama itu ada kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Ada juga pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakannya melalui pendekatan mata pelajaran. Nah, ada juga substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan, dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Ada juga tentang alokasi waktu 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 2 semester, adalah 34 sampai 38 minggu per semesternya. Struktur kurikulum SD itu ada alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1 seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada juga pendidikan Pancasila. Kalau kurikulum merdeka ada juga bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, seni musik, seni rupa, seni tari, bahasa Inggris, dan muatan lokal. Itu termasuk mata pelajaran SD yang meliputi struktur kurikulum. Nah, itu ada dari mata pelajaran itu ada alokasi infrastruktur per tahun atau per minggu, seperti pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu misalnya alokasi per tahunnya atau per minggunya itu 108 atau 3 jam. Nah, alokasi project itu ada namanya project penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Itu pendidikan agama Islam itu membutuhkan 36 minggu. Ada juga total jam pelajaran per tahun. Nah, misal pendidikan agama Islam itu 108 ditambah 36 alokasi project, jadi total jam pelajaran per tahun itu ada 144. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lainnya, mulai dari bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Untuk keterangannya, itu dari struktur kurikulum SD diikuti siswa sesuai dengan agama masing-masing. Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Siswa memilih salah satu. Paling banyak 2 jam mata pelajaran per minggu atau 72 jam mata pelajaran itu per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi, total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Itu tentang alokasi waktu mata pelajaran yang ada di SD menurut kurikulum merdeka. Ada juga tentang prosedur dasar pengembangan PKR. Nah, setelah adanya rencana kurikulum itu adanya prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Nah, proses pengembangan pembelajaran kelas rangkap secara konseptual terkait erat pada unsur-unsur dasar kurikulum, yakni bertujuan, materi pelajaran,
pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi prosedur belajar itu terkait dengan unsur-unsur dasar kurikulum. Yang pertama mulai dari tujuan, materi, pengalaman belajar, dan hasil penilaian belajar. Yang kedua itu ada dikaitkan dengan standar isi. Dari kurikulum 2016, pembelajaran terkait pada proses pemberian fasilitas untuk menguasai kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum SD. Ada juga tentang prosedur dasar pengembangan instruksional, merupakan desain atau cetak biru pembelajaran sebagai suatu prosedur desain instruksional, merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Jadi, produk dari desain instruksional ini dapat berupa persiapan pembelajaran, misalnya modul, bahan tutorial, dan bentuk sarana pedagogis lainnya. Perlu diingat bahwa prosedur dasar pembelajaran bersifat generik atau umum bagi semua mata pelajaran. Mengenal hal ini, kita harus selalu melihat dan mengkaji standar kompetensi lulusan atau yang dinamakan SKL dan standar isi atau SI dan pedoman pengembangan pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Nah, terakhir dalam meliputi menyusun rencana pembelajaran tadi, itu ada namanya evaluasi dan PKR. Evaluasi pada pembelajaran kelas rangkap ini, yang pertama guru harus mengecek keterlaksanaan jadwal. Jadi, pembelajaran kelas rangkap yang baik seharusnya terjadwal dengan baik. Artinya kita sadar dan siap betul kapan dan di kelas mana, dengan materi pelajaran mana yang akan diajarkan di kelas-kelas yang dirangkap yang baik, tidak dilaksanakan secara indistar atau artinya sewaktu-sewaktu karena situasi. Jadi, mengecek keterlaksanaan jadwal itu memang betul kita siap mengajar kelas rangkap. Yang kedua, mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas-kelas rangkap. Mengecek keterlaksanaan pembelajaran. Dalam rangka PKR tentunya guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dikerjakan di kelas yang dirangkap dan kegiatan apa pula yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa. Jadi, mengecek keterlaksanaan pembelajaran kelas rangkap itu guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dikerjakan di kelas rangkap. Itu. Yang tiga, guru mencatat materi pelajaran yang tidak sempat diajarkan. Nah, biasanya dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap itu dalam praktik biasa terjadi di mana suatu materi pelajaran tidak sampai diajarkan karena situasi mendadak. Misalnya guru mendadak mendapat tugas lain atau kejadian lainnya, itu biasanya dilakukan oleh guru, itu dapat tugas mendadak, jadi ketinggalan untuk materi yang diajarkan itu tidak sampai. Itu harus dicatat. Yang keempat, itu mencatat kegiatan yang tertunda. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini suatu kegiatan yang direncanakan bisa saja tertunda. Hal itu terjadi karena kehabisan waktu, atau tidak ada alat, atau kehabisan bahan, atau karena gangguan lain. Jadi, mencatat kegiatan yang tertunda itu biasanya guru itu kehabisan waktu atau tidak ada alat untuk mengajar di kelas rangkap. Nah, ada 5, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada siswa. Jadi guru itu harus mencatat tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Maksud pemberian tugas berikutnya adalah memberi atau dasar bagi materi yang akan datang dan memberi tuntunan belajar lebih lanjut. Jadi mencatat tugas-tugas yang harus diberikan itu dari tugas-tugas yang sudah diberikan itu gue harus mencatat. Nah, yang keenam itu mencatat pertanyaan murid atau siswa yang belum sempat terjawab. Munculnya pertanyaan siswa mengenai materi pelajaran yang diajarkan merupakan salah satu ciri bahwa siswa memang belajar
pertanyaan siswa bisa berisi minta penjelasan ulang atau permintaan penegasan. Jadi guru itu harus mencatat pertanyaan siswa yang belum sempat terjawab. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran selanjutnya itu guru bisa memberi jawaban atau menjelaskan apa yang ditanyakan oleh siswa tadi. Nah, baiklah, itu tadi materi dari menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Dari menyusun pembelajaran kelas rangkap ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada kurikulum SD, ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap, dan ada juga tentang evaluasi pembelajaran kelas rangkap. Nah, dapat saya simpulkan bahwa proses penyusunan pembelajaran kelas rangkap meliputi struktur kurikulumnya itu substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan. Mulai dari kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Nah, proses pembelajaran secara konseptual terkait erat dan unsur-unsur dasar kurikulum. Mulai dari materi pelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi, guru itu harus memahami cara menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Oke, baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.